Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, monggo ojo lali alias jangan lupa tekan subscribe dan gambar lonceng, serta tinggalkan komentar ya untuk silaturahmi dan pertemanan. Pada kali ini kita akan mendatangi sebuah kuburan. Kenapa toh kuburan kok didatangi? Nah, dengarkan baik-baik. Kuburan itu kita datangi, kita review, kita syuting karena di situ ada kuburan yang mujur ngetan. Jadi dalam kuburan itu semuanya kan mujur ngalor ngidul toh. Namun ada satu buah kuburan yang cungkupnya itu mujur ngetan dan ngulon. Adapun lokasinya berada di Dusun Durek, Desa Sido Bandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Adapun untuk menuju ke lokasi tersebut, pada hari ini kita awali dari Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, tepatnya tikungan Bitingan, belok kiri terus belok kanan lagi hingga kita menjumpai jalan pemandangan seperti ini. Sebentar lagi kita melewati jembatan yang menyambungkan Desa Sidodadi dengan Desa Sido Bandung. Adapun nama keramat yang mujur ngetan itu tadi namanya keramat Mbah Sutobiro. Saya ulang ya, keramat Mbah Sutobiro yang berada di Dusun Durek, tepatnya dekat wisata Babu. Wisata Babu itu bukan kok wisata Babon Kebo, tetapi wisata Bandung Bondowoso. Nah, inilah dia jembatan penyambung Desa Sidodadi dengan Desa Sido Bandung. Selanjutnya kita ikuti saja bagi Anda yang ingin tahu ke tempat keramat tersebut. Adapun tempat keramat tersebut atau Mbah Sutobiro, riwayatnya itu prajurit dari Jawa Tengah yang kebirit-birit lari ke wilayah Bojonegoro, terus ya begitulah hingga makamnya ada di situ. Karena makam itu mujur ngetan, maka diyakini bahwa itu adalah dari kalangan orang suku Jawa Kalang. Saya ulang, suku Jawa Kalang. Kan orang suku Jawa Kalang itu kalau meninggal atau kabundut wafat, nanti kuburannya atau makamnya itu mujur ngetan dan mujur ngulon. Baik, kita ikuti saja vlog video kali ini ya. Nanti kalau kita sudah sampai di wisata Babu, Bandung Bondowoso, bukan Babon Kebo, ada jalan ke barat. Nah itu ada cakro atau pos kamling. Itu kan ada jalan ke kanan. Nah itulah makam, nanti menuju ke makam. Dan makam itu, aduh gelegean saya ya, saya ulang. Dan makam itu berada di pinggir kali, tersisih terpisah dari tempat pemukiman penduduk. Konon mengenai makam keramat Mbah Sutobiro ini seringkali didatangi orang dari jauh, orang dari luar desa ini. Tujuannya untuk meminta restu doa. Mungkin ya sebagian dari penonton juga merasakan aneh, wong kuburan makam kok dimintai doa restu. Opo ra kualik toh Pak D? Ya mungkin juga bisa kualik. Biasanya orang datang ke makam itu kan justru mengirim doa, bukan kok minta doa. Baiklah, kita sudah hampir sampai makam. Kita review, kita amati makam tersebut. Lokasi berada di makam Desa Sido Bandung, Dusun Durek, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di tengah makam umum ini ada sebuah makam yang unik. Pada umumnya makam itu mujur ngalor atau ngidul. Namun di sini ada sebuah makam yang
teristimewakan mujurnya ngetan dan ngulon. Menurut sepotong cerita, yang dimakamkan di tempat ini adalah prajurit dari Jawa Tengah, tidak disebutkan dari kota mana. Nah, sebagaimana kita tahu, makam yang mujurnya ngetan atau ngulon itu bukan makam Islam, gitu ya. Dan kita semua juga tahu makam kalangan ras atau golongan suku Jawa Kalang. Nah, itu dia makamnya yang ada cungkup berwarna hijau muda yang ada benderanya itu. Itulah dia sebuah makam yang mujurnya ngetan dan ngulon. Namun makam ini karena dirasakan unik, pada umumnya makam itu mujur ngalor ngidul. Di sini ada makam kok mujur ngetan dan ngulon. Akhirnya supaya tidak dirasakan unik, aneh, bahkan ditertawakan orang, makam cungkup ini tidak dikasih patok. Jadi terang itu adalah mujur ngetan dan mujur ngulon cungkupnya ya. Karena ini cungkup ini bentuknya persegi panjang, bukan bujur sangkar. Terus makam ini tidak dikasih patok supaya tidak menyolok sekali kalau makam ini mujurnya ngetan ngulon. Nah, sekarang sebagai pembanding, di depan kamera ini ada deretan makam yang mujur ngalor. Jadi kalau ke kanan itu ke utara, kalau ke kiri itu ngidul. Anda amati betul-betul di cungkup ini. Nah ya, di cungkup ini tidak dikasih patok supaya tidak semata kalau makam ini mujur ngetan dan mujur ngulon. Nah, jadi isinya seperti ini. Ini bukan petilasan. Kalau petilasan biasanya berada di luar makam. Namun bila mana ada sebuah situs di dalam makam, yaitu memang makam, bukan petilasan lagi. Sudah paham ya? Selanjutnya mengenai makam ini, pada hari-hari sebelumnya seringkali didatangi orang untuk mencari restu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Golek restu kok neng kuburan? Bukankah seharusnya ke kuburan itu kirim donga restu? Kebalik apa Anda itu ya? Nah, sekarang masalah itu tergantung Anda bagaimana komentar, pandangan, dan pendapat Anda. Sebentar, itu ada truk lewat. Jeda dulu. Nah, kalau pada umumnya menurut ajaran Islam, kalau ke makam itu kan kita kirim donga, bukan jaluk dongo. Ya, kirim dongo, bukan jaluk dongo. Terus kita kembali lagi ke situasi makam. Nah, di sebelahnya ada sebuah makam kayu, cungkup kayu. Nah, ini ada patoknya atau jelas sekali ini makam mujur ngalor ngidul. Kita amati ya. Nah, itu kan mujur ngalor, yang kanan itu ngalor utara, yang kiri itu ngidul atau ke selatan. Begitu pula makam-makam yang lainnya. Nah, jadi yang jelas ini makam yang hijau ini adalah prajurit dari bangsa suku Kalang. Namun suku Kalang atau orang Kalang yang sudah yang golongan apa ya, kalau dikastakan gitu, suku Kalang yang punya kredibilitas apa gimana gitu ya. Pak D salah mengucapkan, namun Anda memahami yang Pak D maksud. Oke, mengenai makam yang sebenarnya mujur ngetan tetapi tidak ada patoknya ini, Anda paham? Sekilas saja Pak D jelaskan.
Mengenai lokasi ini berada di pinggir kali. Dan tempat ini ya sedikit jauh dari perkampungan. Mengenai suasana makam yang terkadang amburadul, penuh dengan ini itu biasalah. Pastinya Anda yang nonton video ini ada yang tahu dan paham tentang sebuah makam yang mujur ngetan. Betulkah itu makam golongan orang suku Jawa Galang atau gimana? Bagi Anda yang tahu dan mengerti dan memahami, tolong ya Anda share pengetahuan Anda di kolom komentar. Sekali lagi Pak dimohon Anda untuk berkomentar agar video ini menjadi sempurna dari pengetahuan atau pengalaman yang Anda miliki. Nah, konco-konco, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.